Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sani Novianti Tina dengan NIM 0810142570. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila yang kita pelajari sejak SD. Pancasila adalah jiwa bangsa, rohnya negara, dan juga landasan segala kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di video ini, saya akan membahas dua hal penting. Yang pertama, mengapa Pancasila itu penting atau urgensi sebagai dasar negara, dan juga dari mana Pancasila berpijak atau historis, sosiologis, dan juga landasan yuridisnya. Yuk kita mulai. Apa itu urgensi? Urgensi berarti keharusan atau kepentingan yang mendesak, yaitu sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Jadi, ketika kita berbicara tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara, kita sedang menjawab pertanyaan, mengapa Pancasila harus menjadi dasar negara Indonesia? Mengapa tidak bisa digantikan oleh ideologi lain? Coba bayangkan sebuah gedung pencakar langit, seindah apapun arsitekturnya, sekokoh apapun dindingnya, jika pondasinya rapuh, gedung itu akan runtuh. Nah, Pancasila adalah pondasi itu bagi Indonesia. Tanpa dasar negara yang kuat, sebuah bangsa tidak akan tahu kemana harus melangkah, bagaimana membuat hukum, dan atas nilai apa kebijakan negara harus dibentuk. Satu, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Tanpa sebuah nilai bersama, perbedaan ini menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Pancasila hadir sebagai fungsi integratif, menjadi titik temu bagi seluruh komponen bangsa. Bhinneka Tunggal Ika bisa berwujud nyata justru karena ada Pancasila yang mengikat kita dalam satu semangat persatuan. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seluruh peraturan dan undang-undang harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini menjadikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Bayangkan jika tidak ada aturan tertinggi ini, setiap kelompok bisa membuat hukum sendiri berdasarkan kepentingannya. Kekacauan pun tak terelakkan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman bagi penyelenggara negara. Salah satu urgensi Pancasila hadir melalui pendekatan kelembagaan, yaitu memastikan bahwa penyelenggara negara, mulai dari presiden, menteri, hingga aparat paling bawah, senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Urgensi Pancasila juga hadir lewat pendekatan personal. Setiap individu yang memegang jabatan negara harus menjalankan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Implementasinya sederhana namun penting, seperti pejabat tidak korupsi, warga negara aktif dalam pembangunan dan kebijakan, mengedepankan kepentingan rakyat. Yang keempat, Pancasila sebagai alat adaptasi terhadap tantangan zaman. Kita hidup di era globalisasi yang serba cepat berubah. Teknologi, budaya asing, dan ideologi-ideologi baru terus masuk ke Indonesia. Tanpa pegangan yang kuat, bangsa ini bisa kehilangan identitasnya. Pancasila memiliki fungsi adaptif, mampu menyerap dinamika perubahan sambil tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila tidak kaku, tetapi juga tidak mudah goyah. Yang
kelima, menjaga keutuhan NKRI. Salah satu ancaman bagi Indonesia adalah separatisme dan radikalisme yang ingin mengganti dasar negara. Pancasila hadir sebagai benteng pertahanan ideologis yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi, urgensi Pancasila bukan hanya soal hafalan sila-sila. Urgensinya terletak pada perannya yang nyata, menyatukan, melindungi, dan mengarahkan juga mempertahankan bangsa Indonesia dalam setiap zaman. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dari mana Pancasila berpijak? Yaitu ada 3 landasan utama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah landasan historis, lalu landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan historis, artinya Pancasila tidak lahir tiba-tiba dari ruang kosong. Pancasila lahir dari proses sejarah panjang bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila sebenarnya sudah ada dan hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Pertama, masa kerajaan Nusantara, yaitu kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit telah menunjukkan semangat persatuan, toleransi antar umat beragama, dan keadilan sosial dalam pemerintahannya. Nilai-nilai ini kelak menjadi inti dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, Sidang BPU PKI 1945. Pada tahun 1945, menjelang kemerdekaan Indonesia, Sidang BPU PKI digelar. Ketua sidang yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta para anggota untuk merumuskan dasar negara. 3 tokoh utama muncul dengan gagasannya masing-masing. Yang pertama adalah Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara pada 29 Mei 1945. Yang kedua, Supomo menyampaikan pandangannya tentang negara integralistik. Yang terakhir ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, menyampaikan pidato bersejarahnya. Beliau menyebut dasar negara dengan istilah filosofis Grundslag dan mengusulkan nama Pancasila. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah produk impor atau tiruan ideologi asing. Pancasila adalah hasil panggilan dari nilai-nilai yang telah lama hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Landasan sosiologis berarti nilai-nilai Pancasila berakar kuat dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Pancasila bukan ideologi yang diciptakan di atas meja, lalu dipaksakan kepada rakyat. Sebaliknya, Pancasila digali dari realitas sosial yang sudah ada di masyarakat. Mari kita lihat bagaimana setiap sila mencerminkan kehidupan sosial bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah masyarakat yang religius. Nilai ketuhanan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terlihat dalam tradisi, upacara adat, dan tata nilai budaya sebagai suku bangsa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu semangat saling menghargai, menghormati hak orang lain, dan tidak berlaku sewenang-wenang selama hidup dalam tradisi masyarakat Indonesia. Ini adalah cerminan kemanusiaan yang beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, solidaritas, rasa setia kawan, dan cinta tanah air adalah nilai-nilai yang sudah mengakar jauh sebelum kemerdekaan. Semangat Sumpah Pemuda dan Bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu adalah bukti sosiologi sila ketiga.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tradisi musyawarah untuk mufakat sudah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia. Keputusan bersama diambil melalui perundingan, bukan paksaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu semangat gotong royong, saling membantu, dan berbagi yang merupakan tradisi khas masyarakat Indonesia adalah perwujudan nyata dari keadilan sosial. Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cara hidup bangsa yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Yang terakhir atau C, atau yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan hukum formal yang menjadi dasar keabsahan Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tercantum tegas dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pada alinea keempat, pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara. Inilah dasar hukum tertinggi yang menyatakan Pancasila sebagai fundament konstitusional Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 18 MPR 1945. Yaitu ketetapan ini secara resmi menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijalankan secara murni dan konsekuen oleh seluruh komponen bangsa. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, tidak ada satupun peraturan di Indonesia yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Secara sederhana, Pancasila dalam sistem hukum Indonesia ada di puncak piramida. Di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tetap MPR, lalu Undang-Undang, dan seterusnya ke bawah. Landasan yuridis ini penting karena memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada Pancasila. Bukan sekadar imbuan atau anjuran, tetapi kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Kita telah membahas dua hal penting hari ini. Pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila bukan pilihan melainkan keharusan. Ia adalah pemersatu di tengah keberagaman sumber hukum tertinggi, pedoman bagi penyelenggara negara, alat adaptasi terhadap perubahan zaman, dan benteng keutuhan NKRI. Kedua, tiga landasan yang memperkokoh kedudukan Pancasila, yaitu yang pertama historis, Pancasila lahir dari sejarah panjang bangsa bukan rekayasa semalam. Lalu ada sosiologis, Pancasila berakar dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir yuridis, Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat seluruh warga negara. Pancasila adalah filosofis groundslap atau fundamen filsafat, jiwa bangsa, tanah, tempat, gedung Republik Indonesia berdiri. Jika pondasinya goyah, goyahlah seluruh bangunan negeri ini. Maka memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila bukan hanya kewajiban akademik. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.